Selamat pagi Bapak Ibu yang berkait oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Pada pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan yang baik pada pagi hari ini untuk ada dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur karena semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan atas hidup kita sehingga kita boleh ada pada pagi hari ini. Ya, kita ada di minggu yang keempat dan juga hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini juga ada acara besar di teritori ini adalah pelantikan dan pemutusan para ofisir, para kader untuk menjadi ofisir. Jadi hari ini dilaksanakan jam 9 pagi di Jakarta. Kita doakan semua kegiatan-kegiatan ini juga saudara-saudara sekalian, supaya kegiatan pelantikan dan pemutusan para hamba-hamba Tuhan yang akan dilaksanakan juga diberkati oleh Tuhan, dan kita juga semua hari ini pun diberkati oleh Tuhan. Satu keyakinan kita bahwa kita datang dengan kekuatan daripada Tuhan, dan kita percaya juga kita akan kembali dari tempat ini juga dengan kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita terus percaya dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia atas hidup kita. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Gak ada kata yang kita bisa ucapkan selain mengatakan terima kasih untuk kebesaran kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Kita mau meninggikan nama Tuhan karena Dialah yang telah memberi kita kekuatan, memberi kita kesehatan, memberikan kita hari ini berkat-berkat Tuhan dengan situasi kondisi yang kurang nyaman bagi kita. Kita katakan sama-sama, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Jarang melayangkan kehidupanku. Jarang kata yang bisa tuliskan indahnya kau
dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus kami habiskan ibadah sucian pada pagi hari. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini. Memberkati kami semua Bapa yang sudah hadir, memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu. Amin. Kita tinggal berdiri saudara-saudara sekalian, kita akan baca pengakuan iman pada keselamatan yang oleh kita sekalian. Mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman pada keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaan. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa berlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, bagian kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan puji Tuhan dengan nyanyian nomor 346. Kita akan menyanyikan ayat pertama, ayat kedua, dan ketiga.
Saya percaya hari ini kita semua penuh dengan sukacita karena Allah kita Allah yang luar biasa. Dan hari ini hari yang dijadikan Tuhan buat kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
31 kita memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang telah memberkati dan menolong kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya, dan pada saat itu Tuhan kami boleh ada dalam rumah Tuhan mengagungkan Engkau, dan kami juga memberikan persembahan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan suci kuduskan semua persembahan ini Bapa, dan hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka, mulai dari anak-anak sekolah minggu kami sampai kepada orang lansia. Tuhan, kami ingat mereka semua dalam doa. Ada mereka yang tidak dapat beribadah karena keadaan mereka, ada mereka yang belum berani untuk melangkah beribadah. Tuhan pun memberkati kehidupan mereka Bapa. Biarlah mereka terus juga dilawat oleh Tuhan, diberikan senantiasa sukacita, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu dan lansia mereka ada di rumah. Biarlah Tuhan tolong mereka, damai sejahtera Tuhan atas hidup mereka. Kami mau tahu Tuhan mereka rindu untuk ada dalam rumah Tuhan ini, namun karena keadaan pandemi ini Tuhan membuat mereka terus ada di rumah. Tapi doa kami Tuhan, biarlah hari ini damai sejahtera sukacita Tuhan atas hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati kami, dan kami serahkan semua Tuhan pergumulan jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan akan turut campur tangan. Biarlah Tuhan akan terus tolong mereka berpengharapan kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa keadaan ini akan berlalu dan Tuhan kembali pulihkan. Dan kami tahu waktu yang indah Tuhan akan berikan kembali buat kami sekalian, untuk dengan bebas lagi beraktivitas. Kami boleh beribadah dengan baik, dengan tenang. Kami juga boleh melakukan segala tugas dan pekerjaan-pekerjaan kami Bapa. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami tetap bersyukur untuk semua, karena kami percaya keadaan ini hanya sementara, hanya sesaat, karena Tuhan kembali memberkati. Kami tahu Engkau sedang melihat keadaan bangsa ini Bapa. Engkau sedang mempedulikan bangsa ini. Namun kami tahu juga Tuhan bahwa semua ini adalah ujian untuk kami tetap senantiasa berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kehidupan kami, kekuatan kami terbatas sebagai manusia. Dan biarlah melalui keadaan ini Tuhan, kami lebih sungguh-sungguh lagi berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di segala jalan kehidupan kami, di segala rencana-rencana kami Bapa. Kami berdoa Tuhan,
hunian lagi. Biarlah kembali sejahtera bangsa ini. Warga yang ada kembali diberkati dengan luar biasa. Dan khususnya semua jemaat-jemaat Tuhan, mereka akan kembali Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan kami tahu Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan dalam semua usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan tolonglah mereka. Mungkin ada mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan bukakanlah jalan. Biarlah pekerjaan itu tidak menghalangi mereka untuk beribadah, tetapi biarlah semakin mereka memuliakan Tuhan. Kami serahkanlah Tuhan semua jemaat-jemaat Tuhan, apapun yang diusahakan. Kami tahu tangan Tuhan sedang mengedapkan, memberkati semuanya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan saat mereka pergi bekerja dan berusaha. Dan kami bersyukur sampai pada bulan yang ke-8 ini Bapa, rumah Tuhan di tempat ini tetap dibuka untuk memuji Tuhan, mengagungkan Engkau Bapa. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan, karena kami percaya sungguh Tuhan, malaikat-Mu berkemah di tempat ini dan Engkau menguduskan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Biarlah Tuhan terus beri kami semangat untuk memuji Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah Bapa, mengampuni dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Oh
Tuhan menjelaskan buat kami sekalian. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang besar, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, kita sudah dihantar untuk tetap dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Seperti kita mau dengar firman. Saya terus coba belajar untuk melihat firman-firman Tuhan. Ya, karena harus menyiapkan firman, beberapa firman, tapi saya bersyukur karena Tuhan selalu bicara dan sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian, kita mau lihat firman dulu dalam Kejadian pasal 12. Kejadian pasal yang ke-12, saudara-saudara sekalian. Ayatnya yang pertama, saya membaca sampai ayatnya yang keempat saja. Kejadian 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Dibilang demikian. Ini rekomnya tentang Abraham dipanggil Allah, ya. Firman Tuhan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, ya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Satu ayat dari Kejadian pasal 15, ayatnya yang ke-7, dibilang ini. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah, Bapak Ibu sering berkata oleh Tuhan, hari ini saya ingin memberikan firman Tuhan dengan tema keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Nah, Bapak Ibu sering berkata oleh Tuhan, berbicara tentang zona nyaman, maka pasti semua orang senang di zona nyaman, gitu ya. Semua orang suka yang namanya zona nyaman, daerah yang nyaman. Dan saya coba melihat peristiwa pandemi saudara-saudara sekalian, dan saya coba belajar dari firman Tuhan ini sedang mengarahkan kita juga bahwa supaya manusia itu mau keluar dari zona nyamannya. Mungkin selama ini kita terlalu nyaman dengan satu situasi, dengan kerja, dengan kesenangan-kesenangan apapun juga saudara-saudara sekalian. Dan pandemi yang sudah berjalan beberapa bulan ini saudara-saudara sekalian membuat semua orang-orang di dunia ini dia keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone-nya saudara-saudara sekalian. Nah, saya coba melihat dari bagian firman Tuhan ini saudara-saudara sekalian dari kisah Abraham. Kita mau belajar saudara-saudara sekalian bahwa Abraham pun disuruh Tuhan keluar dari zona nyaman, gitu ya, dari zona nyaman. Nah, apa yang mau kita renungkan saudara-saudara sekalian? Kita akan belajar sebenarnya kenapa Tuhan, ya, kenapa Allah suruh Abraham itu keluar dari zona nyamannya. Saya coba belajar dan melihat ini, kenapa Tuhan harus suruh Abraham keluar dari kampung halamannya, keluar dari zona nyamannya saudara-saudara sekalian. Kita mau belajar itu juga hari ini untuk kita memahami sebenarnya Tuhan kenapa suruh kita harus menghadapi pandemi ini. Kenapa Tuhan mengizinkan saudara dan saya keluar dari zona nyaman yang dulu kita tahu saudara-saudara sekalian dengan kondisi yang masih aman, wah kita bekerja luar biasa, gaji bisa full. Sekarang kerja pun kadang seminggu 3 hari, kadang gaji pun udah dipotong. Sobat berkat dari Tuhan, kita sedang mau belajar hari ini kenapa Tuhan suruh kita keluar dari zona nyaman dari kehidupan Abraham. Nah, yang pertama saudara-saudara, saya mau katakan demikian, kenapa Allah menyuruh Abraham keluar dari zona nyaman itu Ur Kasdim. Yang pertama saudara-saudara, kita belajar bahwa Allah ingin mengajak Abraham bahwa harta, uang, kedudukan bukanlah tujuan hidup manusia. Itu yang pertama. Saya mau katakan
katakan kenapa Allah menyuruh Abraham keluar dari kampung halamannya bernama Ur Kasdim, saudara-saudaraku? Karena Allah ingin mengajak Abraham bahwa harta, uang, kedudukan bukanlah tujuan hidup manusia. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Kita kembali kepada sebuah sejarah. Kita belajar kota Ur Kasdim. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca kota Ur Kasdim, saudara-saudara sekalian, maka daerah Ur Kasdim ini terletak di sebuah wilayah bernama wilayah Mesopotamia. Nah, saudara-saudaraku, kenapa saya katakan bahwa Ur Kasdim itu kota yang nyaman? Karena saudara-saudaraku, kota Ur Kasdim itu sebuah kota yang sangat luar biasa, yang sangat aman. Kenapa, saudara-saudaraku? Kota itu dilindungi oleh sederetan tembok yang sangat luar biasa, dan ketinggian tembok itu ketinggiannya rata-rata 9 meter. Lebih tinggi dari ini, saudara sekalian. Jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, pada zaman itu maka Ur Kasdim inilah daerah yang aman. Kenapa? Karena waktu orang-orang yang menyerang kota ini atau daerah ini tidak akan bisa, karena dia dikelilingi oleh tembok-tembok yang sangat tinggi, yang tingginya saya katakan tadi lebih kurang 9 meter, saudara-saudara sekalian. Nah, secara arkeologisnya, saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudaraku, kota atau daerah Ur Kasdim ini adalah sebuah kota yang canggih, yang dirancang sangat indah, saudara-saudara sekalian. Tidak hanya indah, tapi saudara-saudaraku, Ur Kasdim ini adalah sebuah daerah tanah yang sangat kaya. Jadi saudara-saudaraku, Ur Kasdim itu bukan daerah yang miskin, tapi Ur Kasdim itu daerah yang sangat kaya, dan daerah itu menyajikan, menyodorkan segala kesenangan hidup yang terbaik. Jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, waktu orang tinggal di kota Ur Kasdim atau daerah Ur Kasdimnya itu daerah yang sangat indah, semuanya makmur, semuanya nyaman, tanam apapun subur, tanahnya luar biasa, secara lingkungan dia aman karena tidak ada orang yang bisa menyerang itu. Tapi saudara lihat, ayat pertama bilang, beginilah firman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, bukan kepada. Saudaraku, pertanyaan yang menarik saya dari sini, saudara-saudaraku, maksud Tuhan apa? Bukankah Abraham ada di daerah yang nyaman? Bukankah Abraham hidup dengan bersebab kecukupan? Bukankah Abraham hidup dengan ketenangan? Dia gak perlu menghadapi apapun, susah kerja dan sebagainya, semuanya berhasil. Tapi Tuhan bilang, Abraham keluar, pergilah dari negeri. Artinya saudara-saudara sekalian, Allah sedang menyuruh Abraham keluar dari comfort zone-nya, keluar dari zona nyamannya, untuk mengajar Abraham bahwa uang Abraham, kedudukan, harta, jabatan bukan tujuan hidupmu, kata Tuhan. Karena ada sebuah tujuan hidup yang besar yang akan disiapkan oleh Allah kepada Abraham, sehingga Allah suruh Abraham keluar dari zona nyaman. Kita di bagian ini, saudara-saudaraku, bahwa kita belajar bahwa kita harus ingat bahwa dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku, bahwa ingat harta, uang, jabatan apapun itu bukan tujuan hidup saudara dan saya. Alkitab bilang bahwa saudara dan saya bukan berasal dari dunia ini. Jadi saudara-saudaraku, mari kita belajar bahwa begitu banyak orang-orang saat ini begitu sibuk dengan bekerja, bersibuk dengan sebuah aktivitas, dengan kegiatan apapun, mencari uang dengan getol, saudara-saudara sekalian, sehingga apa yang terjadi? Melupakan waktu-waktu beribadah, melupakan waktu-waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena tujuannya adalah fulus, uang. Belajar sebelum pandemi, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, orang sibuk semuanya, lupa untuk melihat Tuhan. Jadi saya coba belajar dan melihat apakah pandemi yang terjadi saat ini, saudaraku, sedang mengajar kita bahwa Tuhan mengingatkan kita, ingat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kau harus keluar dari zona nyamanmu. Ataukah selama ini bahwa tujuan kita sudah lupa kepada Tuhan? Ada banyak orang-orang sudah melihat bahwa uang, harta, kedudukan, bekerja adalah sesuatu yang paling penting, sehingga sudah tidak mengingat Tuhan adalah kehidupannya sebagai satu sumber berkat, sehingga Tuhan izinkan saudara dan saya menghadapi kondisi ini. Kan ada pujian itu ya, apa gitu, yang dicari orang fulus, uang. Apa yang dicari orang? Uang. Itu terjadi. Lalu bilang
bahwa tujuan hidup kita di dalam dunia ini bukan semata-mata dapat. Tapi mari kita belajar bahwa ada sebuah kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Jadi mari kita belajar itu. Yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kenapa Allah menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, itu daerah yang zona nyaman itu? Yang kedua, kita belajar bahwa Allah ingin supaya Abraham memiliki kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Saudara lihat yang pertama, bagian ini. Pergilah dari negeri saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri, perhatikan ayat itu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepada. Nah, sebelum kita berkata itu kan kita belajar dalam hal ini, saudara-saudara sekalian. Pada waktu Allah berbicara kepada Abraham, menyuruh dia keluar dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim, saudara-saudara sekalian. Tapi kita belajar bahwa Tuhan tidak memberitahu. Tuhan tidak ngomong secara spesifik ke daerah atau ke tempat mana Abraham harus pergi. Tapi Tuhan bilang apa? Kan? Ke rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saudara boleh berkata oleh Tuhan, ada kata akan itu artinya belum tahu. Kata akan itu kata apa itu mengartikan bahwa nanti baru aku kasih tahu. Kan? Saudara-saudara Tuhan akan mendapat hadiah belum sekarang, akan nanti. Jadi pada waktu Allah katakan keluar dari sana saudaraku, pergi ke bapakmu, ke negeri yang akan. Jadi Tuhan tak bilang Abraham kamu pergi ke daerah A, ke daerah B, enggak. Tapi Tuhan katakan iya, kutunjukkan kepadamu. Jadi seluruh pemahamannya jelas bahwa Tuhan tak bicara satu tempat kepada Abraham, tapi Tuhan sudah menunjukkan sebuah tempat yang belum tahu, yang belum disampaikan, dan apa yang Abraham lakukan? Dia pun pergi. Jadi dari peristiwa ini, kenapa Abraham harus keluar dari zona nyamannya? Allah ingin supaya Abraham memiliki kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Nah, setelah berkata itu, mari kita belajar bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka ujian iman kita tidak boleh stagnan. Iman kita harus iman yang bergerak. Iman kita harus menjadi iman yang kuat menghadapi tantangan persoalan. Kenapa harus kita lakukan? Karena Tuhan harus menguji. Dan Dia harus menguji iman saudara dan saya sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Kan? Kalau kita belajar Abraham luar biasa, hidupnya dengan Allah sangat luar biasa. Tapi Allah sedang puji dia. Keluar kamu dari tempatmu yang enak itu. Saudara boleh berkata itu. Saudara dan saya sedang diperhadapkan dengan ujian. Nah, kalau saudara baca dalam yang bagus, saudara lihat Yakobus pasal yang pertama ya. Itu kan menarik membaca bagian itu saudara sekalian. Coba saudara buka kitab saudara sekalian. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Dibilang demikian oleh firman Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara-saudara ini berkata oleh Tuhan, ini yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi kita belajar bahwa iman itu harus diuji. Supaya apa? Alkitab bilang supaya menghasilkan ketekunan. Lalu Tuhan bilang apa? Karena ketekunan itu akan memperoleh buahnya gak setengah matang, tapi buahnya matang. Kalau buahnya matang jadi apa Tuhan? Jadi sempurna hidupmu, jadi utuh hidupmu. Dan Alkitab bilang engkau tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau hari ini saudara sedang menghadapi persoalan, hadapi dengan iman. Kalau hanya cuma sulit dalam sebuah pekerjaan dengan kondisi pandemi ini, mungkin pekerjaannya tinggal hanya 1 minggu 3 hari, gaji dipotong dan sebagainya. Mari belajar bahwa ini ujian iman. Ujian iman itu penting supaya apa? Supaya kita menjadi tekun. Supaya kita menjadi tekun untuk beribadah kepada Tuhan, tekun untuk berdoa kepada Tuhan. Karena ketekunan itu akan menghasilkan buah, bukan buah yang sembarangan, tapi buah yang matang, yang memberikan buah keuntungan, kekuatan, dan lebih itu Tuhan katakan Dia akan memberikan berkat bagi hidupmu. Jadi ingat,
Dia akan balik kepadamu karena hati tak kekurangan suatu apa. Ya kan? Waktu kau sedang menghadapi pekerjaan sulit, menghadapi persoalan bagaimana pekerjaan seperti ini, Tuhan katakan, beriman kepada Tuhan supaya buah yang matang, engkau sempurna di dalam Tuhan, engkau kuat dan kau pasti diberkati. Ya. Nah, Abraham tulis buku keluar sekali. Kenapa ini Tuhan enak sekali? Karena ini memang Tuhan ini enak sekali. Rumah tangga siapa sih? Kenapa tiba-tiba kok ada seorang Phil dan Phil yang datang ke rumah tangga saya? Tuhan bilang, engkau kasih dengan suamimu dan istrimu dan anak-anakmu holiday, dia minggu holiday. Kau lupa beribadah kepada Tuhan, katakan, ya harus keluar dari zona nyaman. Iman kita harus dipuji. Dan inilah kekristenan. Jadi kalau orang Kristen itu menghadapi haknya yang seluruh aja bilang, kok jadi orang Kristen hidup diberkati. Oh enggak, karena kita bilang bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan menghadapi aniaya. Dan inilah yang terjadi. Jadi kalau hari ini saudara sedang menghadapi sebuah pergumulan, Tuhan sedang menguji iman kita. Karena iman itu waktu diuji, dia akan timbul menjadi sebuah hal yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan taruh kepada Abraham. Dia sedang diuji ini, Tuhan melihat sejauh mana kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Bahkan kemudian sampai menyerahkan anaknya pun Tuhan lakukan itu. Dan Tuhan lihat bahwa Abraham itu orang yang benar. Sehingga tak salah Alkitab bilang bahwa Abraham itu bapak orang beriman dan berarti seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kalau saudara mau seperti Abraham, saudara bisalah terima itu. Waktu engkau tetap kuat dalam imanmu kepada Tuhan, jangan kalah dengan pandemi. Ya kan? Jangan kalah dengan pandemi. Jangan loyo karena pandemi. Jangan kalah karena tantangan. Jangan kalah karena persoalan. Karena iman yang kokoh akan menghasilkan buah yang matang. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, ayat yang keempat dari Yeremia pasal 12. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kenapa? Kenapa Allah harus menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, kota yang nyaman? Kenapa Abraham harus keluar dari zona nyamannya? Yang ketiga, kita belajar bahwa Allah ingin mengajarkan Abraham untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan bilang lalu ayat 4 bilang lalu, ya kan? Pergilah. Kata pergilah bukan berdiam diri. Kata pergilah ada gerakan untuk berjalan, untuk melakukan. Jadi pada waktu kita katakan lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan, artinya maka pergilah Abraham melakukan apa yang dikehendaki Allah. Sudah mau diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa saudara dan saya sedang diingatkan untuk melihat semua hal-hal yang terjadi dalam dunia ini, dalam hidup kita, dalam kacamata, dalam pola pikir kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Allah? Saya melihat dua bagian. Kehendak Allah, saudara-saudaraku, itu artinya menyebutkan segala sesuatu yang diingini Allah secara jelas. Itu kehendak Allah. Jadi pada waktu Allah menyuruh Abraham keluar dari kampung halamannya, ini adalah kehendak Allah untuk Allah melihat apakah Abraham melakukan dengan jelas apa yang diperintahkan Tuhan, dan Tuhan katakan lalu pergilah Abraham. Lalu yang kedua, ada juga kehendak Allah yang dikatakan mengacu kepada apa yang diinginkan atau apa yang diizinkan atau dibiarkan terjadi oleh Allah. Ini juga kehendak Allah. Contohnya Ayub. Ayub itu adalah orang yang mengikuti kehendak Allah, sesuatu yang diizinkan. Itu cerita itu kan? Ibu sudah bilang, itu Ayub. Tuhan berkati karena dia dekat-dekat dengan Tuhan. Coba izinkan saya. Coba dia, apakah dia masih setia? Tuhan bilang, silahkan kamu coba dia. Tapi nyawanya kau observan urusan saya. Ini kehendak Allah. Artinya, saudara-saudaraku, apa yang dialami oleh Ayub itu diizinkan dan dibiarkan terjadi oleh Allah. Ya kan? Itu kehendak Allah.
Nah, jadi saudara belajar dari dua bagian ini. Kita belajar bahwa saudara dan saya harus belajar untuk melihat kehendak Allah dalam setiap apapun yang terjadi. Saya melihat bahwa pandemi yang terjadi saudara-saudara, saya pikir itu adalah sebuah hal yang diizinkan dan dibiarkan terjadi oleh Allah. Ya kan? Orang bilang kenapa ya orang banyak orang setia banyak. Ini nggak saudara peristiwa daripada ya kan? Tuhan izinkan dia mengatur, Allah izinkan untuk menghancurkan dunia itu dan menyelamatkanmu. Tuhan sedang mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk melihat manakah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tetap hidup pada kehendak Allah atau hidup dalam kehendak dunia. Ini terjadi saudara sekalian. Kita belajar gereja mulai banyak ditutup, gak bisa dibuka, streaming online dan sebagainya. Banyak orang percaya mulai khawatir tentang kehidupan ini, pekerjaan dan sebagainya. Dan kita belajar hari ini bahwa dalam hidup ini Tuhan ingin belajar dan mengajarkan kita bahwa saudara dan saya harus hidup dengan kehendak Allah. Kehendak Allah mengajar kepada kita untuk melihat apapun yang terjadi dengan cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita. Abraham lakukan itu. Kalau dia belajar untuk ikuti kehendak, dia katakan gak mau Tuhan, ini tempatnya enak, ini tempatnya nyaman. Tapi dia belajar untuk melihat kehendak Allah, mengutamakan Tuhan, sehingga dia katakan lalu pergilah Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi kita mau belajar hari ini saudara sekalian, masalah is okay. Tuhan izinkan masalah di atas hidup kita. Tuhan izinkan persoalan di dalam hidup kita. Tuhan izinkan gaji kita terpotong. Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang sulit. Untuk apa? Tuhan mau melihat kita supaya kita tetap menempatkan Tuhan atas setiap masalah yang kita hadapi. Ingat saudara sekalian, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ayub, sama dengan Allah yang kita sembah. Kalau Ayub bisa keluar dari kesulitan yang besar, maka di dalam nama Yesus saudara dan saya pun bisa keluar dari masalah yang besar. Amin. Ikuti kehendak Tuhan, jangan kehendak diri. Ya, walau ini mani kita tidak logika kita nggak bakal dengan pikiran kita. No, tunggu Tuhan, biarkan Tuhan yang berbicara, dan itu kehendak Tuhan. Jadi saudara, kita harus mengerti bagaimana kita akan mengerti lewat kehendak Tuhan, hidup dekat Tuhan. Kalau saudara selalu hidup dekat Tuhan dan dekat Allah, maka saudara mau diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengerti apa yang dimaui Tuhan. Ayub pasal yang kedua, Ayub pasal 42 ayat 1 dikatakan demikian. Ayub 42 ayat 1, aku tahu bahwa engkau sanggup. Pernikahan yang normal, karena ada pernikahan normal ya. Ada ya? Ada lagi bro. Ya kan? Jadi kalau kita di daerah Sulawesi Tengah tuh gitu, surat nikah itu berbagai macam harganya. Kalau dia menikah dalam keadaan normal, harga surat nikahnya itu 400.000. Kalau dia menikah tidak normal, harga surat nikahnya 500.000. Jadi beda. Kalau yang normal tidak normal berbeda. Tapi saya mau katakan, kalau engkau diberkati dalam sebuah pernikahan dengan kondisi normal, ingat pernikahan itu rencana Tuhan. Saya bilang kepada mereka yang konseling, rencana Tuhan, dan ingat, kalau mau diberkati, kalau saudara sedang lihat dengan sebuah kondisi yang sulit, ingat Tuhan ingin belajar untuk melihat iman kau. Apakah kau terus bisa terbang tinggi seperti Raja Wali dalam menghadapi sebuah persoalan? Kalau Tuhan inginkan kita keluar dari nyaman, hari kita belajar bahwa kita dengan untuk belajar untuk melihat kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau kita sedang diizinkan keluar dari zona nyaman, kita mau belajar untuk melihat bahwa kita punya Tuhan, punya Allah yang bisa memberkati kita. Ada sebuah pujian yang mengatakan, hanya Engkau Tuhan, Juru Selamatku. Ini menekankan kepada kita bahwa gak ada Allah lain yang bisa memberkati engkau. Dukun pun gak bisa memberkati engkau. Apapun bentuknya gak bisa diberkati engkau. Ingat saudara saya, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ingat, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau gagal, kita sedang berjalan dengan kehendak kita. Tapi kalau semua berjalan dengan iman dan kehendak Tuhan, maka kita dengan Tuhan yang gagal. Mari kita pujian ini saudara-saudara sekalian.
Saya nggak tahu pergumulan apa. Tapi Tuhan bilang, Allahmu akan memenuhi segala keperluan. Masalah pun Tuhan bisa selesaikan. Kebutuhan apapun yang kau sedang gumuli, Tuhan bisa selesaikan. Karena kita punya Allah yang baik. Katakanlah hari ini bahwa Yesus ini iman, hanya Engkau juru selamat. Kalau kau ingin berdoa, lakukan itu. Bangkuan Nurna di depan rumahmu, langkahkan kaki melangkah iman supaya kau melihat kemenangan itu. Ya Engkau juru selamat Tuhan, juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Kau setia. Jangan jadi manusia bohong, tapi Tuhan gak pernah bohong. Hanya janjimu, ku percayakan hidupku kepadamu Tuhan. Biarkan hidupku hanya Engkau. Katakan sama-sama. Selamatku Tuhan, juru selamatku. Bapak Ibu ingin berdoa, lakukan itu hari ini. Dia siap memberkati engkau. Kau setia padaku. Yakini pertolonganmu Tuhan. Ku yakini tak pernah terlambat pertolongannya. Pertolonganmu takkan terlambat. Hatiku sembah Allahku. Amin.
ibadah ini akan berakhir. Kalau kau ingin mungkin gak berani maju, kau takut, kau mungkin malu untuk maju, tapi kau sedang punya pergumulan dan kau ingin didoakan hari ini, kau pun bisa berdiri di depan buku dan saya akan berdoa untuk kau. Lakukan ekspresi doamu hari ini. Sembah Tuhan, sembah Dia sebagai Bapa dan sahabat kita. Dia gak jauh, Dia sahabat. Dia sahabat yang dekat dengan kita, saudara. Kita akan ulangi kornya sekali lagi. Kalau hari ini saudara menggunakan kaki ke depan untuk berlutut, doakanlah hidupmu, keluargamu, rumah tangga, suami, istri, anak-anakmu, atau usaha pekerjaan, kebutuhan ekonomimu. Doakan kepada Tuhan, karena hari ini Dia Allah sanggup memberkati kau dengan kelimpahan. Tanyakan kurnya. Kalau ingin ke depan lakukan itu, ingin berdiri lakukan itu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kondisi keluarga, kondisi rumah tangga, kondisi pekerjaan kami Bapak, kondisi perekonomian kami, kondisi kebutuhan hidup kami Tuhan. Ya hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau adalah Tuhan yang mempedulikan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat mereka yang datang di bangku anugerah dan berdoa untuk apapun yang mereka doakan di dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Yesus, Engkau kekuatan atas hidup kami. Berdoa untuk jemaat-jemaat yang berdiri mereka, Tuhan juga melihat hidup dan mereka sedang menghadapi masalah-masalah keluarga, masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah pergumulan pekerjaan. Tuhan, ajar kami bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal atas hidup kami. Bertumpang tangan di dalam nama Yesus. Tolong jemaat-jemaat Tuhan, berkati mereka. Kalau mereka menghadapi persoalan keluarga, rumah tangga, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati, Engkau selesaikan dalam Yesus Kristus. Kalau ada persoalan kebutuhan hidup, apapun berdoa di dalam nama
tahu kami penuh dengan kekuatan kesehatan. Berkati kami semua Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk semua. Bila kami sudah berdoa, haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Allah. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Sembah Yesus berasal. Rasakan hari ini dia sedang sakit menjamah hidup. Dia sedang letakkan tangan. Tangannya masih hidup. Sembah Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini yang bersama sudah di rumah Tuhan dan yang bersama-sama mengikuti lewat media online. Terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang sudah memimpin ibadah dan menyampaikan kebenaran firman Allah. Ya, intinya adalah iman yang kokoh di segala musim sangat dibutuhkan supaya saudara menjadi orang-orang pemenang. Ya. Kemudian kalau ada yang mendaftarkan untuk pra PSSD bisa, ya, nanti akan dilakukan secara online lewat IG, ya. Tapi minggu depan atau minggu ini tidak ada, ya. Jadi kalau ada silakan bisa berhubungan dengan ya opsi-opsi yang pakai strip merah dan OP, ya. Kalau ada. Saya harapkan ada, ya, karena ini merupakan bagian daripada perintah Tuhan. Ya. Orang bijak pasti memberi. Dasar hukumnya ada, ya, adalah hukum Kristus yang kedua, ya. Jadi sangat mulia pekerjaan ini. Kalau ada, ya, karena ini memang membutuhkan waktu dan pengorbanan. Kemudian nantinya di minggu kedua PSSD itu akan dilakukan serentak pada pagi hari ini dan diikuti oleh seluruh kegiatan daripada masing-masing departemen, ya. Nah, ada beberapa yang perlu pembaharuan dari waktu ke waktu, ya. Khususnya ketua Tiplong yang ada di belakang, ya. Gereja sangat dibutuhkan kehadirannya pada saat ini, ya. Saudara-saudara sudah ada dengan baik pada pagi hari ini. Dan kepada semua saudara-saudara atau sebagian yang sedang membutuhkan, misalnya di dalam doa, ya, karena itu merupakan penguatan daripada iman. Mungkin yang sedang sakit, mungkin yang sedang dibutuhkan doa, ya, bisa menghubungi opsi-opsi setempat yang berplat merah atau kepada pakai strip merah, ya, bukan plat merah, ya, atau dengan opsi pemimpin, ya. Jadi supaya berjalan dengan baik, karena gereja itu saat ini sangat dibutuhkan, ya. Saya rasa itu yang perlu diperhatikan. Semua sudah berjalan, ya, tinggal kebaktian ibadah tebusan dan lansia yang belum, nanti memang harus bertahap, ya. Jadi saya harapkan semua saudara-saudara tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita semua
diberkati oleh Tuhan, karena kita harus tunduk kepada pemerintah. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik, Bapak sudah berkati oleh Tuhan. Kita takwakan nanti keputusan jam 9. Kayaknya bisa lihat di Facebook KPT. Mungkin di share sama Maya yang tadi. Bisa jam 9 sampai jam 11. 9:10 pelantikan, 10 dan 11 kalau tidak salah itu keputusan. Jadi bisa dilihat nanti kegiatan itu kita doakan ya. Terus kemudian terima kasih untuk perhatian saudara-saudara sekalian yang sudah memberi, baik ada beri berkat dalam bentuk fulus, dalam bentuk makanan. Terima kasih ya untuk pemberian saudara-saudara sekalian kepada kami. Barang-barang juga ada hasil usaha, hasil kebun, biasa. Ya kan? Terima kasih untuk semua pemberian itu. Selalu saya katakan bahwa pintu rumah Koros tetap terbuka. Jika masih ada yang ingin memberi, lakukan itu. Ya, terima kasih untuk itu semua. Terima kasih untuk pemberiannya ya. Terus yang tadi yang Pak SMK sampaikan juga tentang kunjungan tadi saudara sekalian. Sekarang ada satu sistem yang berubah yang saya sampaikan Pak SMK bahwa kalau saudara memang butuh ingin doa dan sebagainya, saudara bisa telepon tadi ya, apakah kepada unsur setempat, Ibu Lami atau Ibu Sri atau Ibu Endang atau kepada kami. Nanti kami akan datang. Karena apa? Karena kita harus menjaga juga. Artinya kan dalam kondisi pandemi ini kita nggak bisa sembarangan datang gitu ya. Siapa tahu orang yang mau kita datang nggak mau pulang terima kita kan gitu. Contoh misalnya kemarin baru-baru itu Amir Basuki, dia rindu sekali buat kita nggak bisa. Lalu ponakannya atau cucunya itu Polri telepon pada kami gitu. Mayor, ibu Oma tunggu gini yang rindu dan sebagainya. Lalu datang Mayor ini boleh kami datang, boleh nggak apa-apa Mayor, kita datang. Jadi kita nggak pernah datang dengan begitu saja saudara, karena ini kursinya pandemi gitu ya. Jadi kita datang tiba-tiba ujuk-ujuk, mereka bilang aduh saya takut ketemu Mayor nih, aduh kayak bahaya banget. Jadi lebih baik kalau sudah memang ini sekarang sistemnya berubah seperti yang PSK katakan tadi, kita siap. Ya, kita akan siap untuk datang saudara sekalian, namanya yang kita hamba Tuhan. Kalau sudah datang ya hidup dan mati dalam tangan Tuhan gitu ya. Jadi kalau saudara ada apa-apa ya, tua-tua biasanya seperti itu. Jadi kayak kemarin itu kita datang ke sana, kita pergi, kita kunjungi itu Oma, kita doa, kita nyanyi, jadi ya senang, ya suka cita gitu ya. Jadi ada seperti itu. Jadi saudaraku seperti itu, contoh Lami atau Ibu Endang atau siapa saja SMK atau siapa saja atau Ibu siapa? Stans Koros gitu ya, atau Dr. Palmin, kami akan siap untuk hadir. Saya bisa dibawa teman kalau saya pun nggak tahu jalannya, biasanya ada Google Map ya, yang konvensional maupun modern ada Ibu Sri dan Ibu Endang. Ya, mau yang konvensional ada, yang mau yang nggak tahu jalan ada Ibu Sri, biar chat pagar dia tahu itu Ibu Sri. Ya, terima kasih untuk itu semua saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Kemarin juga kami pergi untuk lihat itu Ibu PK punya suami, itu adanya Ibu apa itu? Ibu Heng ya. Jadi suaminya meninggal di Adiasa. Tapi kemarin juga kami sudah ke sana dan menyampaikan salam dari kita semua turut berduka cita jemaat ya, dan hari ini acara pemakamannya juga ada Ibu Sri, Ibu Endang, mereka juga ada pergi ke sana ya. Tuhan memberkati semuanya itu ya. Semangat ya. Semangat ya. Bahas semua semangat. Baik, yang berulang tahun hari ini Agustin Pontianak tanggal 23 Agustus, lalu Mariati tanggal 5 Agustus, lalu Ibu Lianawati atau Nyonya Halim Handoko tanggal 26 Agustus, lalu Ibu Siti Bahia, Bu Siti ya 27 Agustus, merdeka Bu ya. Baru Siena Leticia Valena itu 28 Agustus untuk minggu ini. Untuk minggu depan masih ada kami sebutkan. Jadi ini memang ulang tahun pada minggu itu. Tuhan memberkati ya, berkati kita, tetap terus semangat dan kita percaya bahwa tempat ini terus diberkati Tuhan. Ibadah PSSD untuk minggu ini belum ada ya Pak ya. Baru kemarin terakhir Freddy ya kemarin ya sudah dilaksanakan. Kalau ada silakan saudara-saudara sekalian. Tuhan rumah siapa? Sampaikan kesaksian atau pujian, dan firman Tuhan pasti opsi. Gimana Ibu lucu ya? Setuju ya? Orang tanya, Mayor buat apa sih kalau di rumah? Ya, lihat aja datang ke rumah kita buat apa. Tiap hari buka Alkitab, dia hari ini bicara apa, hari ini bicara apa. Belajarnya lebih banyak. Hari Kamis tetap ada doa, ya. Kalau tentang doa juga silakan kami buka pintu bagi saudara-saudara sekalian untuk berdoa, dan kita butuh berdoa. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan. Yakinkan kita datang dengan berkat, kekuatan setan pasti pulang juga dengan kekuatan dan kesehatan.
Mari kita terima berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk acara pelantikan dan pemutusan hamba-hamba Tuhan, Komsir Bala Keselamatan, akan dilaksanakan di Jakarta. Para pemimpin kami dan kepala-kepala bidang yang hadir Bapak hari ini, mulai dari kemarin, Tuhan juga berkati. Tuhan lindungi mereka semuanya, dijauhkan dari virus-virus yang ada. Walaupun tidak bisa semua hadir Tuhan lewat virtual, tapi kami percaya Tuhan juga memberkati acara tersebut Bapak. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat, berkatilah mereka semua. Terima kasih perhatian, pemberian mereka bagi kami. Kami berdoa di dalam Kristus, Tuhan juga berkati mereka semuanya. Semua yang sudah melayani hari ini Bapak, di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati. Terpujilah Tuhan dan doa kami Bapak. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, sertailah kami untuk pulang dari gereja ini. Penyertaan, perlindungan, dan kesehatan kota Tuhan beri bagi kami semuanya. Terpujilah Tuhan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.